yang mana bupati kita adalah yang betul-betul bupati. Kalau di tempat lain tuh harusnya Pak Pati. Baru kali nampak Kapak Kesra tampan. Biasa kan kalau Kapak Kesra kan bawaannya kan gendut ya. Enggak kan nampaknya atletis betul. Agak-agak mirip lah dengan Ariel Noah. Kecepatan mobil tak nampak lagi jarum tuh. Yang bawa nampak lagi, saya di belakang tuh belapak lantai. Kata kawan, rumah baru ya? Iyalah, numpang-numpang di rumah Lesti Kejora. Makanya alhamdulillah luar biasa. Indra Giri dulu luar biasa. Pelayanan yang luar biasa. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bawa ke pengajian, apalagi ibu-ibu. Ih, baju dia tetap bos. Tak kita tak duit di baju. Jangan tanggung-tanggung. Berapa yang ada kasih semua. Kalau kira-kira tak bosan dengan bini, sedekahkan bini. Aku penita, aku sedekahkan bini aku. Mengapa? Asal balik aku pening, asal balik pening, aku sedekahkan. Kata penita kami pun tidak nerima Pak. Bagaimanakah kisah selanjutnya tentang Maulid Nabi? Bersambung episode selanjutnya. Kalau diundang Pak Kabar. Kalau tidak, sudahlah, digantung aja lah episode itu. Nah, macam sinetron pula ada, macam sinetron Lesti Kejora. Sambung dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ahmad Syukur Esos FSI dipersilakan. Bapak, Ibu serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita yakini bersama, definisi paling penting dalam setiap peringatan Maulid Nabi adalah bagaimana umat Islam mampu menangani serta melanjutkan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemakaran 10 Oktober 2002, Bupati dari Hulu yang kita melayani Yopi SD. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tausiah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ali Mustafa SOSI MPDI. Kepada Bapak kami persilakan. Mic dia canggih betul. Bingung saya di mana gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita muliakan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak staf ahli 3. Mohon izin Pak, tadi tak sempat kenal, maklumlah orang baru dah. Yang mana bupati kita adalah yang betul-betul bupati. Kalau di tempat lain itu harusnya Pak Pati. Nah, di sinilah ibu bupati sebab seorang perempuan. Maka tepat lafaznya bupati, maksudnya ibu bupati. Kalau tempat lain itu kan harusnya Pak Pati, karena bupatinya laki-laki. Kan begitu. Indonesia yang tepat bupati, betul bupati. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, diberikan umur panjang dan menjadi pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang sama-sama kita hormati seluruh kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang mohon maaf saya tak sempat mencatat satu persatu, tapi tentu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Juga hadir di tengah-tengah kita yang selalu berkomunikasi dengan saya sejak beberapa hari ini, Bapak Kabak Kisra. Bapak Kabak Kisra kita yang tampan. Beliling saya ceramah baru kali nampak Kabak Kisra tampan. Saya kan kalau Kabak Kisra kan bawaannya kan gendut ya. Enggak kan nampaknya atletis betul. Agak-agak mirip lah dengan Ariel Noah. Jadi beliau ini saya tengok foto dia. Pas beliau ini sekolah pertama, siapa ini situ? Pokoknya assalamualaikum Pak Ustaz, saya Kabak Kisra Inwai. Gagah. Luar biasa ya. Tadi malam pun sudah dampingi saya di Masjid Nurul Huda. Alhamdulillah. Dan mohon maaf Pak Kabak Kisra, mungkin beliau beberapa hari ini agak repot. Karena saya ini nampak aja kecil, tapi payah juga nelpon. Mana Pak Ustaz? Di warung kopi lah, warung kopi pula Pak Ustaz. Acara nak dimulai sempat juga singgah warung kopi ini. Jadi Pak beliau ini khawatir tadi, tapi alhamdulillah tadi malam kami sampai jam 7. Pak, jam 7 pas sampai di Wisma Queen. Karena semalam sore saya ngisi jam 4 baru meninggalkan lokasi tempat saya ngisi di Kempas Jaya, maka jam 4 langsung ke sini. Alhamdulillah sampai jam 7. Itu pun kecepatan mobil tak nampak lagi jarum tuh. Yang bawa nampak lagi. Saya di belakang tuh belepak lantai. Ada masalah yang penting apa aja. Pak Nino, Pak Anu, Pak Kasih menangnya. Gimana Pak Ustaz? Risau ya. Jadi saya bilang yang mobil hantam aja lah. Ada masalah. Jadi ikan asin lah Pak. Sampai. Alhamdulillah sampai. Begitu sampai tadi, Masya Allah. Pak Kabak Kisra luar biasa pelayanannya. Dikasih kami penginapan ratu. Queen itu kan ratu artinya. Queen, Wisma Ratu. Masya Allah. Foto-foto lah saya. Saya kirim lah di Facebook ke kawan. Rumah baru ya? Iyalah. Numpang-numpang di rumah Lesti Kejora. Foto-foto itu. Saya ulang tempat-tempat itu. Awan pula komen di Facebook dulu rumah Lesti Kejora. Apa rumah Rafi Ahmad asal lah. Namanya cocok aja. Nah, itulah. Makanya alhamdulillah luar biasa. Indragiri Hulu luar biasa. Pelayanan yang luar biasa. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang sama-sama kita hormati, hadir juga Bapak Camat ya. Pak Camat Rengat Barat. Nah, ini tadi malam
juga sudah bersama saya. Memang saya tengok pejabat-pejabat ini gagah-gagah. Biasanya kan kalau pejabat camat, kapak-kapak kan mati sudah agak-agak, ya agak-agak gitu lah. Di sini gagah-gagah saya tengok. Ini kurang lebih. Jadi saya pun paksalah pakai jas tadi. Oh, pakai jas supaya nampak pula gagah. Jangan pula kita tak seimbang dengan pejabat ya. Kita seimbang, apalagi ceramah di depan pejabat. Harus seimbang pula. Lalu yang sama-sama kita hormati hadir juga Bapak Kasih dari Kemenang. Ini beliau semua, maaf saya tak tahu ini kasih apa beliau. Hah? Kasih kompeten, kasih PD Kontren ya. Ya, pendidikan diniah dan pondok pesantren. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Ini Pak Rajuki. Nah, sebab wasilah beliau inilah saya sampai kemari. Beliau menghubungi mantan Kabak Kesra Inhil dulu, Bapak Muammar Kadafi. Sekarang beliau sudah dimutasi di Inspektorat Sekretaris. Beliau nelfon, Pak Kasih Kemenang ini, telepon, Ustaz saya dapat nomor dari Pak Muammar Kadafi, mantan Kabak Kesra Inhil. Kebetulan saya dengan Pak Muammar itu memang berkawan dan saya sering mengisi di kantor beliau, maka beliau rekomendasi beliau adalah alhamdulillah saya sampai kemari. Lalu yang sama-sama kita hormati seluruh pejabat ASN yang hadir di Masjid Nurul Amal pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan hadir di sini dengan niat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang mudah diucapkan tapi susah diamalkan itu memang syukur. Syukur. Kita kadang-kadang setiap perilaku dapat rezeki banyak kita sebut alhamdulillah. Memang gampang. Tapi seringkali kita menyebut alhamdulillah ketika ada keberuntungan datang. Ketika keberuntungan itu pergi, apakah sanggup kita mengucapkan alhamdulillah? Tentu tak sanggup. Berarti level kita, level syukur kita cuman sebatas melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disinggung oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan ada 3 jenis manusia yang bentuk syukurnya beda-beda. Jenis yang pertama, kata beliau, ada orang bersyukur, syukurnya tingkat rendah. Sebab apa? Dia hanya bersyukur yang dia tengok, yang dia pandang nikmat, bukan yang memberi nikmat. Ini level paling rendah. Orang seperti ini diibaratkan oleh, disinggung dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lebih hina daripada binatang, bahkan lebih sesat. Sebab apa? Dia hanya melihat nikmat, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini tidak ada syukur. Naik gaji 13 senang, giliran turun ngamuk. Dapat tunjangan THR, tunjangan hari raya senang, tak dapat tunjangan ngamuk. Yang dia lihat nikmat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nikmat itu pergi, dia tidak ingat kepada siapa yang mengambil nikmat. Maka orang seperti ini kategorinya sangat rendah. Banyak ciri-cirinya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa contoh kecil? Kalau dia makan, dia tak ingat Allah. Makan tu tak baca bismillah, semakan. Dalam hatinya di makanan ini, saya yang cari, berkeringat siang malam saya cari, ini saya dapat. Tak ingat dengan Allah, sehingga dia makan tidak menyebut nama Allah. Maka syukur seperti ini sangat rendah levelnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang aja kita mau cari golongan-golongan ini. Ada yang kedua, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, golongan yang agak tinggi dikit. Apa itu?
orang yang bersyukur, dia melihat nikmat Allah juga tidak melupakan Allah. Jadi dia bersyukur dengan nikmat yang ada, tapi dia tetap melihat Allah. Artinya apa? Nikmat yang ada dia makan, dia pakai, dia habiskan. Ketika tidak ada nikmat, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lumayan. Macam kita ni lah, Bapak Ibu jadi pegawai negeri, alhamdulillah. Itu nikmat Allah. Sebab banyak yang belum jadi pegawai negeri, honor beberapa tahun tak juga jadi pegawai negeri. Tapi kita yang jadi pegawai negeri, jangan tengok atas, tengok bawah. Sebab apa? Kalau tengok atas sakit hati. Siapa tu perasaan baru aja dulu, apalah jadi kasih. Dia tu pandai berbisik tu. Lah pula itu penyakit. Jangan tengok atas. Kita jadi PNS, alhamdulillah. Sebab apa? Ada kawan yang di bawah sudah 10-20 tahun honor tak jadi. Alhamdulillah. Yang honor pula tengok ke bawah, alhamdulillah. Walaupun 30 tahun honor, alhamdulillah dapat kerja. Ada tetangga sebelah tu tak ada kerja, mondar mandir. Yang tak ada kerja pula, alhamdulillah tak kerja. Tetangga sebelah itu tak bisa bangun, stroke. Yang stroke pula, alhamdulillah masih stroke. Tetangga sebelah mati tak balik lagi. Syukur terus, nengoknya ke bawah, jangan ke atas. Cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hari ini kita hadir di majelis ini, tidak ada jaminan umur kita panjang. Atau ada tak yang menjamin keluar dari masjid ini masih hidup? Saya Ustaz, saya jamin masih hidup. Belum tentu. Maka daripada itu syukuri nikmat Allah yang ada. Tak ada kita punya apa yang kita punya, sehingga muncul sifat qanaah. Lalu yang ketiga, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, level yang paling tinggi apa? Orang tidak lagi melihat nikmat, tapi yang dia lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lagi melihat nikmat. Sehingga dalam hidup ini mau senangkah dia, mau susahkah dia, mau bahagiakah dia, tetangga beli Pajero Sport terbaru tak ada urusan. Hati tak sakit. Ada penyakit hati ini yang payah, tak pernah bersyukur. Tengok tetangga beli Pajero Sport, tengok tu bang, apa tu? Belah. Kata abang, apalah kerja dia? Kerja dia tu mana ada kan? Kata dia. Man pegawaiannya aja, kata dia, apalah dia bisa pula beli Pajero. Paling lah, kata dia, paling lah. Ada paling lebih ni tak boleh gitu. Abang, apalah ada. Sakit hati yang beli Pajero orang, yang bising dia. Pula urusan. Yang belikan orang, walaupun kredit orang yang bayar, yang menikmati orang, kenapa kita yang sibuk? Datang pula tetangga sebelah beli Fortuner terbaru atau Innova Ribbon, mulai panas dingin badan. Kata lagi dia, apa deh, tak tahu lah bang, beberapa hari ni kata enak badannya. Bukan tak enak, sebelah Pajero, sebelah Innova Ribbon, apa tak panas dingin badan? Tak enak bang, kata dia. Kata bini, periksa lah dokter, apa tahu. Bawa ke dokter, kata dokter tak ada gejala. Ibu tensi normal, kolesterol tak ada masalah. Apa masalah? Masalah hati, sakit hati. Tak lama kemudian belum sembuh lagi panas dingin tadi, dengar pula kabar tetangga belakang rumah berangkat umroh sekeluargaan, lah mulai muncul kolesterol, asam urat, tensi naik. Bawa ke dokter, kata dokter, ini ibu yang minggu kemarin yang makin parah nih bu. Iya, makan apa bu? Gak ada makan hati aja. Ada makan ibu. Oh ada pak. Masuklah kata ibu, kata dokter, ini dirawat ya pak. Kita rawat pak ya beberapa malam supaya kita lihat situasinya. Oke, nginap di rumah sakit. Agak-agak 2 malam di rumah sakit, dengar pula kabar tetangga depan rumah berangkat haji tahun depan. Anak dia bilang, mak, ya tetangga kita yang depan rumah tu mak jual warisan. Dia berangkat haji plus, langsung mati dia. Mati langsung. Yang dapat nikmat siapa? Yang menderita siapa?
Sebab apa? Dia tidak pernah bersyukur terhadap nikmat Allah. Inilah yang dilakukan oleh Abu Lahab. Abu Lahab ketika lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat dijelaskan ketika Al-Abbas bermimpi didatangi oleh Abu Lahab yang sudah meninggal dunia. Kata Abu Lahab, wahai Al-Abbas adikku, saya ingin menyampaikan satu pesan. Pesan apa? Kata Al-Abbas, saya setiap hari Senin siksaan saya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Sebab apa? Kata Al-Abbas, bukankah engkau Abu Lahab yang mengingkari ajaran Rasulullah? Engkau tidak percaya dengan Allah, engkau menentang dakwahnya baginda Rasul. Kenapa bisa engkau dapat satu hari pembebasan di dalam kubur setiap hari Senin? Kata Abu Lahab, dulu ketika saya hidup, semasa saya hidup, dengar kabar lahirnya baginda Rasul, lahirnya Nabi Muhammad keponakanku, kata Abu Lahab, aku senang dengan kabar lahirnya baginda Rasul. Maka bentuk kesenanganku, aku bebaskan seorang budak yang bernama Suwaibah. Wahai Suwaibah, hari ini engkau saya bebaskan. Sebab apa? Lahir keponakanku seorang laki-laki yang perkasa. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ternyata Abu Lahab mendapatkan satu hari pembebasan siksa di dalam kubur setiap hari Senin. Sebab apa? Dia bersyukur kepada Allah sewaktu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang tak beriman. Artinya apa? Maulid Nabi mengajarkan kepada kita sifat syukur. Di mana syukurnya? Syukur kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Abu Lahab saja mendapatkan pembebasan siksa. Itulah sebab sebagian ulama mengajarkan kepada kita, bulan Maulid ini yang bagus, amalan yang pertama, banyakkan sedekah, sedekah, sedekah. Nah, kalau orang Melayu dengar apa nyebut? Sama aja dah. Kita ni sesama Melayu. Apa? Solokah. Sodokah. Oh, agak-agak ada ukulir. Kalau kami di Indonesia itu Melayu dipakai e. Apa? Tak ada. Kalau sini pakai o. Apa? Tak ada. Mirip-mirip lah gitu. Kalau kami di sana banyak banjar. Bilang banjar banyak. Jadi bubuhan, seberataan. Banjar, Bugis, Melayu banyak. Kalau di sini insya Allah banyak Melayu. Jadi amalan yang bagus pertama apa? Sedekah. Perbanyak sedekah. Maka di bulan Maulid ini tidak heran kalau di kampung-kampung itu kalau orang Maulid, apalagi di Injil itu berjunjung dia apa tuh? Pikul apa namanya ini? Nasi pakai talam tuh Pak Kabak. Oh, di dalam talam tuh ada udang kala, ada ketam, ada ikan sembilan, ada ikan patin, ada macam-macam ikan. Orang junjung dia kadang-kadang 3 tumpuk. Bawa ke masjid, bawa ke surau. Ditanya, kenapa dia tuh? Banyak bekal bawaan nih. Pak Ustaz, inilah bentuk syukur kami nih. Memperingati Maulid Nabi. Maka tak heran orang-orang dulu di kampung-kampung, bahkan ada sebagian yang masih mengamalkan. Kalau sudah bulan Maulid, Pak, itu ada telur. Ada telur, ada batang pisang. Itu dia dipisah-pisah. Nah, itu nanti Maulid Habsyi itu dikelilinginya batang pisang itu baru di Maulid. Maulid Habsyi dibaca selawat supaya berkah telurnya. Saya tanya mak saya, mak kenapa nih orang Maulid dibawa telurnya? Macam mana sejarah dia? Oh nak, kita jangan sampai kalah dengan Abu Lahab. Abu Lahab ketika lahir baginda Rasul, dia bersedekah. Apa sedekahnya? Membebaskan seorang budak yang bernama Suwaibah. Itu orang kafir, kata mak saya. Kita ini orang Islam, umatnya Rasulullah. Sudah dijamin kita ini stempel umat Rasulullah. Kenapa mesti kita tak bersyukur? Apa yang kita punya bulan Maulid, bawa ke masjid. Kami cuma punya telur Pak Sekda, bawa telur. Kami cuma punya air putih, bawa air putih. Kami cuma punya baju seragam, bawa baju seragam, kasih panitia. Kami cuma menyumbang 5 juta, sumbanglah 5 juta. Kami tak punya apa-apa, tak punya apa, punya anak gadis, bawa ke masjid. Apa yang kita punya sumbangkan dalam rangka apa?
mensyukuri nikmat Allah lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab syukur ini mudah dilapaskan, susah dilaksanakan. Susah dilaksanakan. Apalagi dalam hal nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat itu banyak. Kita kadang-kadang melihat nikmat ini bentuk materi saja. Tak ada duit, ais, merasa hilang nikmat. Tak bisa beli Honda baru, merasa hilang nikmat. Tak bisa naik jabatan, merasa hilang nikmat. Padahal nikmat Allah itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Jangan kau hitung nikmat aku yang melekat di badan kau itu banyak. Tak bisa kita hitung. Kalau kita hanya menilai dengan materi, masya Allah, tentu sakit hati kita. Tak ada kita punya duit, tak punya mobil, tak punya sepeda, santai aja. Alhamdulillah badan masih sehat. Tidak seperti orang kita rumah tidak besar, bini tak cantik, sudahlah tak cantik, buruk, gendut, hitam. Nikmati dia, ya Allah, terima kasih kau hadirkan bidadari hitam di dalam rumah ini. Apa ya? Ketenangan, kebahagiaan batin yang perlu. Itu sebab ada orang berboncengan dengan bini dia naik sepeda, sepeda pun bunyi-bunyi dah, klotok, klotek, klotok, klotek, klotok. Lewat orang pakai pajero, ya semua aja. Wah, bukan Allah. Yang pajero tadi nengok, mas sedap betul pasangannya. Udahlah sepeda buruk macam itu, belepak-belepuk bunyi di kayu, oke. Tapi bahagia ya, berkayu terus. Wahai adinda, iya bang, apakah juga tetap setia denganku sampai mati bang? Tapi mudah-mudahan abang cepat mati. Itu ya, kebahagiaan di sini. Yang pajero tadi tengok, enaknya, sedap ya. Maka itu kita ini syukuri nikmat Allah yang ada di dalam diri kita. Mungkin harta kita tak punya, mungkin materi kita tak berlebih, tapi di rumah ada nikmat yang besar. Apa dia? Istri soleha, apalagi anak pintar-pintar. Tak ada kita kirim anak itu pergi les, tak ada. Kita ajarkan bahasa Arab, tak ada. Bahasa Inggris tak ada. Tiba-tiba di sekolah juara satu bang, sendiri di kelas. Juara satu, hebat ya. Sebab apa? Itu yang Allah kasih nikmat. Allah titipkan nikmat melalui anak. Materi mungkin tidak punya, tapi Allah titipkan nikmat melalui anak kita. Kalau cara kita memandang nikmat seperti ini, maka hidup ini terasa lapang. Tapi kalau kita memandang nikmat sebatas materi, habis nyawa kita ini hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Sakit hati, sakit jantung, sakit macam-macam sakit. Sebab apa? Yang kita tengok yang di atas. Itulah kata dosen saya. Saya sekarang kuliah S3 Pak Kabak di Jambi, semester 4. Doakan Pak Ustaz mudah-mudahan cepat lulus. Karena sekarang dosen itu undang-undang terbaru, dosen itu wajib S3 lah. Oh, ini 2025 ini bergulir regulasi dosen harus S3 atau minimal sedang S3. Aku saya kejarlah kuliah Jambi ini. Untung aja kuliahnya itu daring dalam jaringan. Jadi awak ini tak pernah jumpa profesor. Semester 4 tak pernah kenal kampus kita yang mana. Tak pernah. Tapi kecanggihan teknologi. Kuliah saya, apa kata dosen saya? Profesor Dr. Haji Ilyas Hasibuan MA. Kebetulan beliau sudah meninggal seminggu yang lalu. Dosen saya. Apa kata beliau? Beliau kan dosen akhlak tasawuf. Apa kata beliau? Syukur yang paling tinggi adalah ketika orang dapat musibah tetap mengucapkan alhamdulillah. Wih, saya tanya lah, macam mana bentuknya itu kok? Oh, kalau mixer tak sampai itu gitu. Tanya macam mana model? Ini gitu. Ada orang meninggal. Ketika dengar kabar meninggal, kita mengucapkan alhamdulillah. Oh, tapi semacam itu Prof bilang. Kacau kita kalau di kampung umumkan di masjid, alhamdulillah si anu meninggal, belepuk kawan Nabi kita. Tak bisa. Kata Prof, tidak begitu. Maksudnya lihat sesuatu yang pergi itu kebaikan. Macam mana maksudnya? Rupanya maksud beliau mengutip ada doa yang sering dibaca oleh baginda Rasul.
waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah hidup ini kebaikan. Andai kata ada potensi baik, jadikanlah kematian sebagai potensi mengurangi kemaksiatan. Oh, betul juga. Artinya orang yang mati itu satu sisi kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, betul. Tapi satu sisi kita paham dengan ini orang kalau dia bertambah umur hidup habis kampungan dihantam ini. Bagus mati. Cuman jangan sebelah kita. Alhamdulillah kamu itu mati setelah kita jangan. Dihantam kawan. Maksudnya sesuatu yang pergi itu nikmat Allah yang pergi, tengok dari sisi yang baik. Sebab apa? Artinya ada orang yang tidak baik, dia meninggal dunia, mungkin kebaikannya sedikit, kita doakan sajalah, mudah-mudahan dia husnul khotimah. Macam mana pula husnul khotimah kata kawan, dia sembahyang ke masjid tak pernah. Jangan lihat itu, lihat aja di mana husnul khotimahnya. Allah sedang mengurangi potensi keburukan. Andai kata dipanjangkan umurnya, mungkin dia jadi ketua preman Kabupaten Indragiri dulu, agaknya lah. Maka Allah matikan dia tak pakai dulu, mati. Sementara yang hidup bagaimana? Yang hidup doakan mudah-mudahan memperpanjang umur untuk menciptakan potensi-potensi kebaikan. Maka dari itu cara mensyukuri nikmat Allah ini, kalau kita sudah punya rasa syukur dalam hati kita ini, tak ada di dunianya yang menyiksa kita. Semuanya tampak indah, tampak senang. Punya anak tidak cerdas, syukuri aja, alhamdulillah masih punya anak. Kawan sebelah tak punya. Yang tak punya syukur juga, alhamdulillah tak punya anak, kemana-mana bisa berdua. Yang berdua tadi, alhamdulillah masih bisa berdua. Kawan sebelah mana-mana jomblo terus. Yang jomblo alhamdulillah masih sendiri. Kawan di sebelah stroke, tak bisa kemana-mana. Semua tengok ke bawah, jangan tengok ke atas. Begitu cara kita mensikapi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan Maulid mengajarkan kepada kita bentuk syukurnya Abu Lahab ketika lahir baginda Rasul. Hendaknya kita ambil pelajaran bagaimana hidup ini kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur lagi sebab kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, andai kata boleh lepaskan status kenabian saya, jadikan saya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kemuliaan yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak perlu lagi minta sebagai umat Muhammad, kita dilahirkan sudah sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas kita? Membalas kebesaran cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara membalasnya? Dengan memperbanyak sedekah ketika bulan Maulid. Apalagi memperbanyak selawat dalam kehidupan sehari-hari. Makanya syukur ini susah dilaksanakan. Itulah sebabnya bulan Maulid ini amalan yang pertama bagus sedekah. Kalau ingin huni Pak Kapak, ada tak minta sumbangan? Kadang-kadang ke rumah-rumah panitia masjid. Ada ya? Sama, kurang lebih aja. Bilahan gitu dulu. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam, kata panitia masjid. Apa nih gitu? Ini kami minta sumbangan dulu. Sumbangan terus ya? Asal Maulid sumbangan, mau bikin payah begitu. Belum nyumbang dah dimarah-marah. Belum keluar sumbangan. Tunggu sebentar. Tunggu sini, kami duit. Masuk aja ngambil duit. Oh, yang diambil itu 1.000. 1.000 la ilaha illallah. Sudahlah yang mutu walayahya. Duit sudah nak mati dah. Yang 1.000 itu pun berdoa juga, ya Allah, bilalah saya keluar dari tempat ini ke situ. Berdoa dia minta keluar tempat. Ambil di situ. Awak dia kepada dia. Nih, sibuk nih. Sibuk ya. Minta Allah SWT. Tolong ya doakan aku masuk surga. Malaikat Jibril kepala otak engkau sudah nyumbang 1.000 minta surga, murah betul. Sedangkan Abu Lahab aja kata dia membebaskan seorang budak yang kalau dinilai pakai rupiah 50 juta. Nilai budak itu cuma dapat satu keringanan siksa. Setiap hari Senin datang kita nyumbang 1.000 minta surga. Emang panitia sudah ada orang dalam makanya.
Kalau kita paham bagaimana mulianya Maulid Nabi ini, datang pendeta Maulid ke rumah, jangan pikir panjang. Apa nih? Pendeta Maulid, tunggu sebentar. Masuk ke dalam kamar, tengok di duit, rupanya baru jual sawit. Sawit mah 110 juta yang berikat dari Bank BNI. Ambilnya jelaji, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuatkanlah niatku untuk bersedekah Maulid. Dibawa dia, masukkan di kantong. Melangkah dia agak-agak 3 langkah, datang setan. Woi itu setan, yakin Pak sedekah itu 10 banyak aduh. Ini sembako mahal. Anak pula kuliah daring, dikit-dikit paket. Mobil bapak Pajero tukang sebelah lah pecah-pecah tuh. Macam-macam tadi setan yang bisikkan supaya ragu tadi. Tapi bapak ini sudah yakin dia imannya kuat. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Lanting setan. Lanting kalah setan tuh. Bangka dia. Sampai di pintu kamar. Datang lagi setan yang kedua, levelnya lebih tinggi nih. Mungkin eselonnya agak tinggi dikit. Kalau tadi kan eselon kan lupa, main eselon. Ganti setan yang menggoda. Pak, ingat Pak ya, Bapak yakin 10 juta itu duit baru diambil di bank. Ingat tak, bini Bapak tuh kredit online jilbab. Asal seminggu sekali datang, bukan kredit rumah. Kredit bu. Ada lagi penyakit ibu-ibu ini paket. Setiap hari paket. Assalamualaikum, kira tamu paket. Assalamualaikum, paket tuh bos. Sampai gintu pun dipaket. Kacau kan? Pak ingat Pak katanya. Apa imannya kuat sudah. Pokoknya sedekah nih, Maulid sedekah. Allahu la ilaha illallah. Pergi setan. Dah, setan eselon 2 atau 4. Sampai depan pintu rumah, datang eselon setan yang paling tinggi. Yakin Pak ya, Bapak nimbang nih, yakin tak? Atau kalau mau, setan kita, kalau mau dikit aja Pak, ambil aja lah selembar yang merah, itu pun cukup. Jangan sebekal gini, kasihan Pak, dikit aja lah, selembar aja lah. Bapak tadi pokoknya 10 juta nih, jangan kalah dengan Abu Lahab, tak mau saya. Allahu la ilaha illallah. Habis, kalah juga setan. Ayo, setan hebat betul Bapak ini melangkah ini. Sampailah di depan pagar dekat panitia tadi itu. Begitu nak dikeluarkan datang bini. Ini dia, Bang, apa tuh Bang? Ada di budak diminta duit. Abang yang kasih semua tuh? Iyalah. Semua tuh Bang? Iyalah. Yakin Bang? Yakinlah. Jangan kalah dengan Abu Lahab. Oke Bang, kasihlah Bang, kasih. Nanti malam Abang tak usah tidur di rumah, tak aku kasih jatah. Tak jadi. Bapak bilang begitu saja. Kedua 100.000. Ada setan yang nyata yang lebih parah. Ini yang payah. Kalau setan nampak dibacakan ayat kursi lewat. Ada setan yang wujudnya nampak dibacakan ayat kursi, hafal itu pada awal. Itu yang payah. Artinya apa? Dalam hal bersedekah kadang-kala kita banyak mikir. Kebutuhan keluarga terlalu kita pikir. Kalau memang kita cinta kepada baginda Rasul, jangan banyak pikir. Sedekah itu pejamkan aja mata, supaya tak nampak bini. Masih kecil. Tak nampak bini. Buru-buru tak nampak aja. Kalau perlu nak sedekah tu pakai handsfree. Dekat HP jalan, pejamkan itu. Nah, kasih panitia. Dia tak dengar kata bini itu. Tapi saya juga tidak menyalahkan ibu-ibu. Cuman kadang-kala kita banyak pertimbangan, mau sedekah, anak belum beli seragam, mau sedekah, banyak betul mikir. Padahal masukkan aja deh. Sebab apa? Sedekah itulah yang menjadi milik kita di hari kiamat. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita simpan habis. Makanan yang kita makan olah, keluar warna kuning. Baju yang kita pakai, berapa lama baju kita pakai? Seminggu, 2 minggu, setahun sudah mulai kusam. Bawa ke pengajian, apalagi ibu-ibu. Baju dia tetap bos. Laki dia tak duit, nanti baju. Habis baju tadi itu. Tapi yang kita infakkan
yang kita sedekahkan itulah punya kita. Di hari kiamat nanti dicatat ketika kita susah dengan amal kita berkurang, ada sedekah yang menyelamatkan kita. Apalagi kita sedekah di bulan Maulid. Maka besok kalau datang panitia Maulid ke rumah, jangan tanggung-tanggung. Berapa yang ada kasih semua. Kalau kira-kira tak bosan dengan bini, sedekahkan bini dulu. Sedekah semuanya. Aku panitia, aku sedekahkan bini aku. Mengapa? Asal balik aku pening banget. Asal balik pening, aku sedekahkan. Kata panitia kami pun tidak nerima Pak, menjadi itu. Artinya apa? Jangan kalah kita dengan Abu Lahab. Jadi salah satu tanda bersyukur kepada Allah, kita tidak segan-segan menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Hakikatnya itulah punya kita. Memang wujudnya harta kita berkurang, tapi hakikatnya itulah punya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibaratkan Bapak Ibu punya duit 1 juta, lalu ada 2,5%, berarti 25.000 dari 1 juta. Itu milik orang lain. Kita keluarkanlah 25.000. Yang 975.000 itu habis, bawalah ke warung kopi. Apalagi yang bawa Pak Kabak Kesra selesai. Datang ke subak ini duduk, tak mungkin lah ke subak yang bayar. Datang ke subak ini duduk, tak mungkin lah dia bayar. Datang pula saya duduk pesan di telur, habis Pak Kabak Kesra. Habis, tapi karena Pak Kabak Kesra sudah ngamankan 2,5% tersimpan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, jangan semua nikmat ini kita habiskan di dunia tapi kita simpan di akhirat. Caranya bagaimana? Kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bulan Maulid kita berinfak, kita sedekah, niatkan karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Rasulullah, memuliakan hari lahirnya baginda Rasul. Insyaallah sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah saya pada siang hari ini. Bagaimanakah kisah selanjutnya tentang Maulid Nabi, bersambung episode selanjutnya. Kalau diundang Pak Abah, kalau tidak sudahlah digantung aja lah episode itu. Nah, macam sinetron pula ada, macam sinetron Lesti Kejora, sambung dia. Insyaallah, karena kami harus berangsur lagi ke pemilahan, masih ada beberapa titik sampai tanggal 29 bulan awal full. Jadi saya harus kembali. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini senantiasa menghadirkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi beserta rombongan mengucapkan terima kasih atas pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri dulu. Sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan pelayanan yang dilakukan dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Segala kebaikan datang dari Allah dan Rasulnya. Segala keburukan, kekhilafan, kebodohan dan kekurangan adalah milik saya pribadi. Sebelum saya akhiri ada pantun sedikit. Tadi kan Pak Ustaz pantun kan? Saya pantun itu. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih gabus. Pendek-pendek aja pantun, yang penting nyambung. Yang kedua, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus supaya tidak bertele-tele. Sedikit-sedikit aja penting nyambung. Pantun yang ketiga, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan haruan. Lebih cepat, lebih bagus supaya tidak bertele-tele dan tidak jadi kaluan. Dikit aja. Pantun keempat. Banyak koleksi sama. Banyak pantun berceramah. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan haruan, ikan duri, ikan tongkol, ikan sembilan, ikan semangat, ikan belana. Itulah jenis-jenis ikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.